Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Aman di mod. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga banyak orang. Terlebih bagi masyarakat yang pernah mendengar nama Aman Dimot. Menurut informasi yang beredar, nama asli Aman Dimot adalah Abu Bakar. Aman Dimot lahir di Desa Tenamak, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sekitar tahun 1900 hingga tahun 1920. Aman Dimot menempuh pendidikan dasar agama Islam dengan belajar membaca Al-Quran. Tumbuh dalam keluarga Muslim yang taat, berkepribadian sederhana, dan memiliki prinsip hidup yang teguh. Menurut informasi lebih lanjut, Aman Dimot bergabung dengan pasukan gerilya Barisan Gurila Rakyat dan Laskar Mujahidin di bawah pimpinan Tengku Ilyas Lebe setelah terjadinya agresi militer Belanda kedua. Aman Dimot terkenal dalam peristiwa serangan pada tanggal 30 Juli tahun 1949. Ketika sekitar 45 pejuang dari suku Gayo menghadang konvoi militer Belanda yang terdiri dari 25 truk dan tank di wilayah Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, diyakini oleh masyarakat bahwa Aman Dimot memiliki kekuatan luar biasa, kebal terhadap peluru dan tank. Dikenal melalui legenda sebagai tidak tergores peluru dan tetap hidup meskipun dilindas tank milik pasukan Belanda. Kisah kepahlawanan Aman Dimot mencakup taktik berpura-pura mati untuk menyergap musuh. Kemudian melanjutkan perlawanan dengan menggunakan pedang dan senapan. Setelah mengalami kelelahan dan kehabisan peluru, Aman Dimot ditangkap oleh pasukan Belanda. Aman Dimot diringkus, dipasangi granat di mulutnya, dan kemudian dilindas tank hingga gugur pada tanggal 30 Juli tahun 1949. Jenazah Aman Dimot awalnya dimakamkan di Raja Merahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, lalu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kabanjahe. Dua tugu peringatan dibangun untuk mengenang Aman Dimot. Satu tugu di kota Takengon di depan kantor bupati dan satu tugu di Tanah Karo di lokasi tempat gugurnya Aman Dimot. Aman Dimot menjadi simbol keberanian dan kebanggaan masyarakat suku Gayo, serta sering diusulkan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Meskipun syarat administrasi untuk pengakuan tersebut masih belum terpenuhi, Aman Dimot disebut sebagai salah satu dari 4 tokoh pejuang suku Gayo yang paling berpengaruh. Bersama Aman Nyerang, Tengku Tapa, dan Kolonel Muhammad Din, legenda kesaktian Aman Dimot dan pengabdian Aman Dimot kepada tanah air terus diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat suku Gayo. Aman Dimot merupakan figur legendaris dan simbol heroik perjuangan rakyat suku Gayo dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Dari keyakinan dalam ajaran agama Islam, keberanian dalam menghadapi pasukan Belanda, hingga akhir kehidupan yang tragis namun mulia, meskipun belum memperoleh gelar resmi sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia, Aman Dimot telah diabadikan melalui pembangunan monumen dan cerita rakyat yang kuat, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat Provinsi Aceh hingga saat ini. Perang dan pertempuran yang diikuti oleh Aman Dimot. Agresi militer Belanda pertama tahun 1945 hingga tahun 1947. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada awal bulan September tahun 1945, Aman Dimot bergabung dengan Laskar Berani Mati dan Laskar Mujahidin di bawah komando Tengku Ilyas Lebe di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada rentang bulan Mei hingga bulan Juli tahun 1945. Aman Dimot mengikuti latihan militer yang diselenggarakan oleh Dewan Perjuangan Rakyat Takengon, yang dipimpin oleh Mude Sedang dan Komandan Natarudin dari Kompi 16 Tentara Nasional Indonesia. Dalam menghadapi serangan Belanda di kawasan Medan Area dan Tanah Karo, pasukan gerilya dari suku Gayo, termasuk Aman Dimot, mempertahankan setiap jengkal wilayah Republik Indonesia dari serangan pasukan kolonial.
Selanjutnya adalah serangan ke Sumatera Timur tahun 1947. Pada tahun 1947, di bawah bendera Barisan Gurila Rakyat dan dipimpin oleh Tengku Ilyas Lebe, Aman Dimot ikut serta dalam serangan ke wilayah Sumatera Timur, termasuk daerah Batang Serangan dan markas militer Belanda di sana. Dalam operasi tersebut, meskipun menghadapi serangan dengan tank dan senjata berat, Aman Dimot bersama pejuang lainnya berhasil mengejutkan pasukan Belanda dengan taktik serangan mendadak dan kelincahan dalam bertempur menggunakan pedang. Selanjutnya adalah agresi militer Belanda kedua, pertempuran di Tanah Karo tahun 1949. Saat berlangsungnya agresi militer Belanda kedua pada tahun 1949, Barisan Gurila Rakyat diarahkan ke Tanah Karo untuk menghadang konvoi militer Belanda yang bergerak dari kota Medan melalui Kabupaten Langkat menuju Provinsi Aceh. Pada tanggal 30 Juli tahun 1949, satu regu kecil berjumlah 45 orang termasuk Aman Dimot menyerang konvoi militer yang terdiri dari 2 tank dan 25 truk di Raja Merahe, Sukaramai, Tanah Karo. Taktik gerilya dilakukan dengan bersembunyi di perbukitan bersemak, kemudian menyerbu tank dan truk secara mendadak. Aman Dimot dilaporkan bertarung dengan pedang dan senapan dalam jarak dekat. Disebutkan bahwa Aman Dimot berpura-pura mati hingga musuh lengah, lalu melakukan serangan balik yang mematikan. Akhir yang tragis terjadi ketika Aman Dimot kehabisan amunisi dan terlalu lelah untuk mundur. Meskipun diperintahkan oleh Tengku Ilyas Lebe, Aman Dimot tetap bertahan hingga akhirnya tertangkap. Diledakkan granat di mulutnya, dan dilindas tank oleh pasukan Belanda sekitar pukul 12 siang. Adapun taktik dan gaya perang Aman Dimot menerapkan strategi perang gerilya dengan menyerang secara tiba-tiba di medan perbukitan dan jalan sempit. Aman Dimot dikenal memiliki ilmu kebal kanuragan atau debus, dan dipercaya kebal terhadap peluru serta sabetan pedang. Aman Dimot juga pernah menyusup ke markas Belanda pada malam hari hanya dengan bersenjata pedang. Setelah pasukan lain mundur, ringkasan kronologis perlawanan Aman Dimot. Periode, lokasi dan peristiwa, kondisi dan taktik, tahun 1945 sampai 1947. Kota Medan, Tanah Karo, agresi militer pertama, pertahanan lokal dan latihan gerilya. Tahun 1947. Batang Serangan, Sumatera Timur, serangan ke markas Belanda dengan taktik malam. Tanggal 30 Juli tahun 1949, Raja Merahe, Tanah Karo, agresi militer kedua, gerilya melawan tank dan truk. Pertempuran jarak dekat, Aman Dimot membawa perlawanan dari Kabupaten Aceh Tengah ke kota Medan dan kembali ke Tanah Karo dengan semangat tanpa kompromi. Hingga akhir hayatnya, Aman Dimot bertahan di medan perang. Adapun status pengakuan resmi, Aman Dimot belum secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, Aman Dimot dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat suku Gayo. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar. Meski sering tak terlihat, mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan
bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.